Oke, ketika kemarin kita telah selesai berbincang secara ringkas dan juga belum terlalu mendalam sih terkait organisasi Budi Utomo, organisasi kaum terpelajar atau organisasi pertama yang didirikan oleh kaum terpelajar pada waktu itu, masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Maka pada saat ini kita akan berbincang terkait organisasi selanjutnya, yakni organisasi pemuda pertama yang ada pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Emang ada organisasi seperti itu? Atau apa ia lebih bagus dari Budi Utomo? Seperti biasa, ketika Anda memiliki pertanyaan, maka selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab melalui channel ini. Oke teman-teman, jadi ketika kemarin kita berbincang agak sempit sih terkait Budi Utomo, maka kali ini kita juga akan berbicara secara ringkas terkait organisasi lanjutan atau organisasi yang tumbuh berkat adanya Budi Utomo. Organisasi apa itu? Apa yuk? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu aja ya, biar kita bahasnya gak terlalu panjang. Jadi secara ringkasnya, organisasi lanjutan atau spora yang tumbuh berkat Budi Utomo itu bernama Jong Java. Apa itu Jong Java? Jong Java sendiri merupakan sebuah organisasi yang berdiri atas inisiasi kaum muda, yaitu kaum yang mungkin waktu itu masih sekolah SMA. Nah, jadi Jong Java ini berdiri secara resmi pada tahun 1918 pada tanggal 12 Juni 1918, tetapi sebelum berdiri menjadi nama Jong Java, organisasi ini memiliki nama Trikoro Darmo atau berarti tiga tujuan kemuliaan, di mana organisasi ini diinisiasi oleh Dr. Satiman, Wongsonegoro, Sutomo, Musli, Musodo, dan juga Abdul Rahman. Mereka berurutan lah. Satiman sebagai ketua, Wongsonegoro sebagai wakil, Sutomo sebagai sekretaris, Musli, Musodo, dan juga Abdul Rahman sebagai anggota. Organisasi ini, Trikoro Darmo, berdiri pada tahun 1915, tepatnya 7 Maret 1915, yaitu di Stovia, gedung yang sama di mana tempat berdirinya organisasi Budi Utomo. Mereka berdiri di tempat yang sama. Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, sedangkan Trikoro Darmo atau awalan dari Jong Java ini berdiri pada 7 Maret 1915 di gedung Stovia, gedung yang sama. Slogan atau tujuan yang didirikan atau dimiliki oleh Trikoro Darmo sendiri itu ada 3. Yang pertama, Sakti, Budi, dan juga Bakti. 3 slogan itu memiliki ciri khas tersendiri. Sakti berarti ilmu pengetahuan, Bakti berarti pengabdian kita terhadap Indonesia, kerelaan kita, jiwa kita bagi tanah air, dan yang terakhir Budi adalah pribadi kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi karena bernama Trikoro Darmo atau anggotanya yang hanya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga terdapat beberapa gosip. Ini organisasi terlalu sempit, jadi hanya khusus bagi mereka yang Jawa-Jawa aja, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga berubahlah nama Trikoro Darmo menjadi Jong Java pada tahun 1918 atau tepatnya 12 Juni 1918 menjadi Jong Java. Terkait perjalanan dari Jong Java tersendiri itu mungkin lebih mudahnya dapat kita bagi menjadi 2 hal atau 2 poin. Poin pertama itu pada tahun 1915 hingga 1921. Dan poin yang kedua itu adalah pada tahun 1921 hingga 1929. Pada tahun atau poin pertama,
itu adalah berisi tentang penetapan nama Jong Java atau perubahan dari Trikoro Darmo menjadi Jong Java, hingga perumusan cita-cita Jawa Raya pada kongres pertama yang dilaksanakan di Solo 1918. Ini menetapkan nama Jong Java, perubahan Trikoro Darmo menjadi Jong Java. Pada kongres yang kedua, yakni yang dilaksanakan di Yogyakarta, Jong Java merumuskan atau menetapkan poin-poin yang hendak disebarkan atau hasil rapat yang mereka miliki, gagasan-gagasan yang dimiliki oleh Jong Java, yaitu intinya sih bersifat kejawaan, seperti demokratisasi bahasa Jawa, milisi pergerakan, yaitu sepertilah agresi pergerakan militer oleh golongan pemuda, sejarah tanah Sunda, kedudukan wanita Sunda, dan nasional Jawa, yaitu sikap-sikap kejawaan lah, yang mungkin hanya karena waktu itu bersifat Jawa sih, jadi sehingga seluruh poin yang diberikan itu juga bersifat kejawa. Setelah itu pada kongres yang pertama dan kedua, selanjutnya pada kongres yang ketiga dan keempat, ini memiliki poin yang sama, di mana mereka memiliki poin atau cita-cita yang sama, yaitu terkait terciptanya Jawa Raya, yaitu di mana sikap kesukuan atau kesatuan kesukuan itu dimiliki oleh seluruh lapisan suku atau masyarakat Indonesia yang nantinya dapat menciptakan wujud Indonesia tanah air yang sejahtera. Tetapi ketika kita berbincang terlalu jauh terkait kongres-kongres hingga kongres keempat, mungkin apa sih tujuan dari berdirinya Jong Java tersendiri? Tujuan dari berdirinya Jong Java ini adalah sebagai sarana, yaitu untuk memberikan ruang pelatihan dan juga pembinaan kepada para pemuda yang memiliki keinginan untuk mewujudkan jiwa nasionalisme atau kemerdekaan bagi tanah air mereka, yaitu Indonesia. Begitulah. Jadi pada tahun 1918 penetapan nama Jong Java, hingga pada kongres ketiga dan keempat, yaitu pada tahun 1920 dan 21, yaitu penetapan cita-cita mereka, yaitu pewujudan Jawa Raya. Pada poin kedua, yakni pada tahun 1921 hingga 1929, ini berisi tentang konflik dan juga akhir dari Jong Java, yaitu di mana akhirnya Jong Java bubar. Pada tahun 1922, Jong Java menetapkan sikap mereka bahwa mereka itu akan bersikap netral dari segala pergerakan politik atau aktivitas politik yang ada. Sehingga dengan sikap tersebut itu benar-benar menyatakan bahwa kami sebagai pemuda memang akan bersikap sentral atau netral, tidak akan ikut gerakan kanan atau kiri, netral lah. Tetapi pada tahun 1924 terdapat sebagian anggota dari Jong Java yang terpengaruh dari pergerakan politik yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, yaitu apa? Dari Syarikat Islam. Terpecahnya hal ini atau adanya sebagian anggota yang terpengaruh oleh pikiran politik dari Haji Agus Salim atau Syarikat Islam menyebabkan terpecahnya organisasi Jong Java menjadi dua, yaitu Jong Java Murni dan juga JIB, Jong Islamiten Bond, di mana Jong Islamiten Bond ini merupakan organisasi Jong Java atau anggota Jong Java yang keluar dari Jong Java karena memiliki pemikiran yang dikaitkan dengan asas-asas Islam yang mereka percaya dan juga berasal dari Syarikat Islam tadi. Sehingga pada tahun 1924 terbagilah Jong Java atau keluarlah sebagian anggota Jong Java ke dalam JIB. Pada tahun 1925 dengan kegiatan atau perpecahan yang terjadi, Jong Java malah semakin melebar, semakin meluas. Jong Java menjadi sebuah organisasi bukan hanya yang bersikap kejawaan atau Jawa sentris,
tetapi mereka menyediakan ruang bagi pemuda-pemuda lain untuk turut memberikan aspirasi, sehingga Jong Java menjadi sebuah sentral yang menerima segala aspirasi atau gagasan dari seluruh pemuda di Indonesia. Bergeraknya Jong Java dengan semakin terkenalnya, meluasnya organisasi mereka, pada tahun 1928 ini adalah merupakan akhir. Sayang sekali dengan meluasnya mereka, semakin terkenalnya mereka, pada tahun 1928 mereka berakhir, yaitu di bawah kepemimpinan Raden Kuncoro. Pada tahun tersebut Jong Java terpaksa dibubarkan. Karena apa? Karena satu tujuan. Mungkin beginilah kira-kira yang disampaikan oleh Kuncoro. Bro, ngene ae wis yo. Mungkin ben awak dhewe iki padha enak, ben gak ketok geosentris. Kok ngomong Jawa. Jadi ginilah, biar kita gak kelihatan bersikap Jawa sentris, atau biar tujuan kita itu sama, karena kita itu sudah luas dan juga terkenal. Biar kita juga bersatu dengan suku atau ras yang lainnya, maka kita bubarkan saja ya Jong Java. Kenapa kok dibubarkan, Kuncoro? Tujuannya hanya satu, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air semata. Mungkin gitulah. Jadi intinya dibubarkannya Jong Java itu karena tujuan agar bersatunya Indonesia semata, agar kita merdeka. Sehingga pada tahun 1928 Jong Java resmi dibubarkan. Tetapi pembubaran ini bukanlah sebuah akhir dari anggota Jong Java. Bukan berarti mereka terpisah atau tercecer-cecer, sehingga mereka tidak punya ruang untuk mengasah atau memberikan aspirasi-aspirasi mereka. Terpecahnya atau bubarnya Jong Java ini merupakan sebuah langkah baru, yaitu untuk mewujudkan generasi satu, generasi pemuda yang satu di masa itu, yaitu generasi Indonesia Muda. Sehingga pada 27 Desember 1929 seluruh anggota Jong Java atau sebagian anggota Jong Java resmi melebur atau bergabung dalam organisasi Indonesia Muda ini, di mana organisasi ini merupakan langkah baru, perwujudan baru dari seluruh organisasi Jong-Jong yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kita ringkas dari sejarah-sejarah berdirinya Jong Java, baik itu tujuannya atau pergerakannya. Tapi intinya adalah, sebagai pemuda tentunya kita perlu belajar bahwa kita perlu memiliki sebuah asas atau prinsip bahwa sebagai pemuda kita juga memiliki darah Indonesia, darah yang perlu diperjuangkan. Janganlah kita terlalu bersantai-santai saja. Marilah kita wujudkan dengan sedikit kemampuan yang kita miliki agar kita mampu memberikan kontribusi. Jika dulu mereka bertujuan untuk memerdekakan Indonesia, sekarang marilah kita wujudkan Indonesia emas yang berasal dari cerita-cerita sejarah yang lalu, yang kita ukir dari sekarang untuk mewujudkannya di masa depan. Sampai jumpa dan terima kasih.